Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat Ruang Tafsir Official dimanapun Anda berada, kita bisa bertemu kembali pada kegiatan kuliah hadis, dan kita akan melanjutkan kepada bab berikutnya, yaitu babut tayammum, bab yang membahas tentang tayammum. Tayammum ini adalah pengganti dari wudhu dan juga mandi. Jadi kalau kita misalkan tidak bisa wudhu karena alasan tidak ada air, atau misalkan kita tidak bisa wudhu karena alasan kita sakit, sehingga kalau kita wudhu membahayakan, maka dapat diganti dengan tayammum. Begitu pula mandi. Mandi kalau misalkan kita tidak bisa menemukan air untuk mandi junub, misalkan mandi besar, maka bisa diganti dengan tayammum. Jadi Islam itu memberikan alternatif kepada pemeluknya di dalam melakukan ibadah. Jadi Islam tidak menyulitkan. Jadi sholat itu kan bisa sah kalau kita bisa memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya adalah kita harus berwudu sebelum melakukan sholat. Kalau misalkan tidak ada air, bagaimana? Awal kita itu harus mencari air sampai kita dapat, atau kita nggak sholat? Ya nggak begitu. Islam tetap mewajibkan sholat. Walaupun nggak ada air, maka air itu untuk berwudu itu bisa diganti dengan tayammum. Nah, mari kita lihat dulu hadis terkait masalah tayammum. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, aku diberi 5 hal, dikaruniai 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada salah seorang sebelum aku. Jadi Nabi ini dikaruniai 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada orang sebelum Nabi. Berarti ini keistimewaan, yaitu nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nabi diberikan kemenangan dengan takutnya musuh yang mau memerangi Nabi sejak jarak 1 bulan. Ini kan suatu keistimewaan. Nabi belum berperang, belum berhadapan langsung dengan mereka, tapi sudah dikasih kemenangan oleh Tuhan. Kayak kita nih mau ikut kompetisi lomba misalkan, sebelum ikut lomba kita sudah ditentukan lo menang, itu berarti kan kita udah istimewa gitu kan. Kita nggak usah ngapa-ngapain, kita udah diklaim menang. Ini kan enak. Dan ini tidak pernah diberikan kepada orang-orang sebelum Nabi, entah itu juga Nabi juga. Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Bumi, tanah yang kita injak itu dijadikan bagiku, kata Nabi, sebagai masjid, tempat sholat, wa tahuran, dan sebagai alat bersuci. Jadi makanya disebutkan fa ayyuma rajulin adrakathu sholatu falyusalli, dimanapun salah seorang yang sudah masuk waktu sholat, maka sholatlah di situ. Artinya sholat itu tidak harus di masjid, dimanapun, entah itu di dalam atau di luar masjid, itu boleh kita sholat. Kenapa? Karena bumi ini adalah masjid, tempat kita beribadah, tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian ada kasus, boleh enggak kita sholat di gereja? Nah, itu pertanyaan yang sangat menarik gitu ya.
Meskipun sudah ada jawaban-jawabannya oleh yang ustadz-ustadz atau kiai-kiai, maka saya mau mengutarakan bahwa dalilnya ini. Boleh nggak kira-kira sholat di gereja? Sholat di gereja itu boleh. Boleh. Kenapa? Karena bumi Allah adalah masjid, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Terus itu kan gereja, ya nggak masalah. Kenapa? Karena Tuhan itu, Islam itu tidak mempersoalkan tentang bentuk atau tempat di mana kita sholat, selagi itu suci, gitu ya. Entah itu kita di masjid, di luar masjid, yaitu termasuk di gereja, itu enggak masalah. Yang tidak boleh kita sholat kalau di tempat yang najis. Kenapa? Karena syarat untuk sahnya sholat itu tempatnya harus suci, begitu kan logikanya. Nah, pertanyaannya, gereja yang dijadikan tempat untuk sholat itu kira-kira najis atau suci? Kalau itu suci, ya udah sah-sah aja, tidak ada larangan di situ. Bahkan para sahabat pada masa dulu sholatnya juga pernah di gereja. Itu artinya Islam menunjukkan, mengajarkan kepada kita tentang toleransi dalam beragama. Jadi Islam sangat terbuka terhadap budaya-budaya yang berkembang, entah itu budaya yang dari Islam sendiri maupun budaya dari luar Islam, gitu kan. Dari sini kita tidak usah mempersoalkan kita yang sholat di gereja itu diklaim sholatnya enggak sah. Enggak, itu sah. Kenapa? Karena ada dalilnya bahwa waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Jadi semua bumi Allah itu dijadikan masjid buat kita semua.